cocok banget buat teman-teman yang ingin menambah wawasan tentang pendidikan tapi tidak mau terlalu pusing. Karena kalau semuanya dibikin pusing, nanti kita berubah kurikulum. Apa tuh? Kurikulum kopi dulu. Aduh, itu mungkin kurikulum yang paling banyak disukai oleh mahasiswa. Benar sekali. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sedang sering dibicarakan, yaitu perbandingan kurikulum deep learning dengan kurikulum berbasis cinta. Jujur ya, mendengar deep learning, saya dulu sempat salah paham loh. Kenapa tuh? Soalnya dari kata deep learning, pembelajaran mendalam, saya kira metode pembelajaran yang mendalam sehingga kita kan harus menyelam dulu. Dan kalau gitu nanti siswanya belajar pakai alat snorkeling dong. Oh, tentu tidak. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya apa itu kurikulum deep learning dan kurikulum berbasis cinta, hari ini kita kedatangan dua bintang tamu yang siap untuk sharing-sharing kepada kita tentang dua kurikulum tadi. Ayo kita sambut dua narasumber kita. Halo Kak. Baik. Mungkin sebelum kita mulai, mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Boleh. Dengan kakak siapa ini? Saya dengan nama Fiza. Kakak ini? Saya dengan Irmawati. Nah Kak, tadi kami sudah berbincang-bincang sedikit tentang dua kurikulum yang baru muncul saat ini, yaitu kurikulum deep learning dan kurikulum berbasis cinta. Banyak yang mendengar istilah deep learning, tapi mereka tidak tahu apa sih kurikulum deep learning itu. Bisa coba Kakak jelaskan apa itu deep learning, Kak? Deep learning dalam pendidikan yaitu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada pemahaman yang mendalam terhadap materi. Jadi, siswa tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami konsep, berpikir kritis, dan mampu menerapkannya dalam kehidupan. Berarti bukan tipe belajar yang biasanya dilakukan malam sebelum ujian ya? Yang belajar semalam lalu besok udah lupa lagi. Iya, yang biasanya dikenal sama sistem XSAS itu loh, sistem kebut semalam. Nah, deep learning justru ingin menghindari dari cara belajar itu. Kalau begitu, banyak mungkin siswa yang akan berkata, wah ini agak menantang nih. Iya, tapi kan yang kita lihat sebelumnya mungkin kita juga termasuk salah satu yang menerapkan. Yang kalau misalnya sebulan sebelum ujian nanti disuruh ibu belajar, pasti kita bilangnya nantilah, lalu maju lagi sampai seminggu sebelum ujian disuruh belajar, nantilah, sampai akhirnya satu malam sebelum ujian baru repot belajar. Waduh, bagaimana mau sukses kalau belajarnya nanti? Iya ya. Bagaimana mau sukses? Iya. Kalau terlalu banyak tapi. Tapi sebenarnya lebih menyenangkan karena siswa diajak untuk aktif berdiskusi, menyelesaikan masalah, dan mengerjakan proyek. Berarti siswa itu tidak hanya datang, duduk, mendengarkan, lalu mencatat ya. Betul, siswa lebih banyak terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang kita beralih ke kurikulum berbasis cinta. Nah, namanya terdengar unik. Apakah ini berarti di kelas ada pelajaran tentang cinta? Bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan cinta di sini adalah kasih sayang, empati, dan kepedulian dalam proses pembelajaran. Jadi bukan cinta seperti ala-ala drama Korea. Bukan. Oh, sayang Sayang sekali. Yang dimaksud adalah guru menciptakan suasana kelas yang nyaman, menghargai siswa, dan membangun hubungan yang positif. Benar sih, karena suasana kelas yang aman dan nyaman, siswa lebih berani bertanya ya.
Ya, betul. Ketika siswa merasa dihargai, mereka lebih percaya diri dan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Jadi guru bukan hanya mengajar, tetapi juga memahami dan mendidik siswa. Iya, tepat sekali. Nah, jika kita bandingkan antara dua kurikulum ini, apakah ada yang menjadi pembeda yang seperti ciri khasnya lah antara kurikulum deep learning dan kurikulum berbasis cinta? Jadi, kalau di kurikulum deep learning ini, siswa lebih fokus pada bagaimana siswa memahami materi secara mendalam, berpikir kritis, dan mampu menerapkan ilmu dalam kehidupan nyata. Tapi bentar, kalau nggak salah di deep learning sama KBC itu ada PPP apa ya? PPP apa? Iya, P apa itu Kak? Apa P delta atau P-nya P cepat pulang? Bukan itu dong, kalau itu maunya siswa. Maksudnya P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, iya itu. Jadi, siswa tidak hanya belajar tentang teori, tapi juga membuat proyek ya. Nah, betul sekali. Dengan begitu, siswa lebih paham karena langsung merasakan proses belajar. Nah, kalau kurikulum berbasis cinta bagaimana? Nah, kalau kurikulum berbasis cinta lebih menekankan suasana belajar yang nyaman, penuh empati, dan hubungan baik antar guru dan siswa. Nah, kurikulum berbasis cinta ini juga ada P-nya loh. Waduh, P lagi. P apa sekarang nih? P apa tuh Kak? Maksudnya Pancacinta, yaitu nilai kasih sayang, kepedulian, penghargaan, rasa syukur, dan kebersamaan. Wah, menarik juga ya. Jadi, siswa bukan hanya pintar, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Berarti kalau dipikir-pikir, walaupun berbeda, keduanya punya persamaan ya? Tentu keduanya sama-sama berpusat pada siswa, sehingga siswa menjadi subjek utama dalam pembelajaran. Selain itu, keduanya juga sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa, baik dari kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi intinya tuh caranya berbeda, tapi tujuannya sama ya, sama-sama mewujudkan siswa yang berkembang secara utuh. Betul sekali. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kedua kurikulum ini bisa digabungkan, Kak? Sangat bisa. Bahkan jika digabungkan, hasilnya bisa lebih baik. Berarti siswa bisa belajar dengan pemahaman yang mendalam sekaligus merasa nyaman di kelas. Betul sekali. Kalau begitu berarti suasana kelasnya jauh lebih hidup ya? Iya, siswa lebih bisa berdiskusi dan saling menghargai. Nah, tentu saja setiap pendekatan pasti memiliki tantangan. Nah, apa sih tantangan yang sering dihadapi oleh guru? Salah satu tantangannya adalah guru harus lebih kreatif dalam merancang pembelajaran. Selain itu, membangun hubungan yang positif dengan siswa juga membutuhkan kesabaran. Berarti nggak cuma siswa aja ya, guru pun juga harus belajar. Betul sekali. Jadi sebenarnya bukan hanya siswa yang belajar, guru juga ikut belajar. Kalau begitu semua yang ada di sekolah juga menjadi pembelajar. Tidak terasa sampai juga kita di segmen akhir podcast kita hari ini. Dari diskusi tadi kita bisa melihat bahwa kurikulum deep learning sama kurikulum KBC itu sama-sama penting dalam pendidikan. Yang satu membantu siswa untuk mempelajari pembelajaran secara mendalam, Dan yang satu lagi membantu menciptakan suasana belajar yang penuh empati dan penuh penghargaan. dan terima kasih juga kepada narasumber kita yang sudah bersedia sharing-sharing kepada kita. Yang awalnya kita tuh nggak tahu apa itu deep learning, apa itu KBC, sekarang kita menjadi tahu. Mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat. Iya, sama-sama, Kak. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Sampai jumpa di episode